Bayangin ada dua orang yang lagi bikin copywriting buat landing page. Yang satu bikinnya panjang banget, tapi conversinya jelek. Yang satu bikinnya setengah dari itu, tapi conversinya jauh lebih bagus. Apa sih rahasianya? Rahasianya Pareto 80-20 di copywriting. Di video kali ini, saya bakal bahas gimana caranya ningkatin efektivitas copywriting 3 kali lipat, tapi makan waktunya cuma setengah doang. Halo, saya William. Saya hampir menghabiskan 10 tahun jadi digital marketer dan kerjaan sehari-harinya bikin copy pasti karena kita mau ningkatin penjualan atau growth seseorang. Tapi perjalanannya nggak selalu smooth. Saya pernah menghabiskan banyak sekali uang untuk copywriting yang kurang bagus maupun startup saya sendiri yang kurang clear copywritingnya sehingga conversinya bisa dibilang sangat kecil. Kegagalan-kegagalan ini bikin saya belajar kalau copywriting itu ternyata ada rumusnya. Jadi saya belajar ada satu konsep namanya Pareto 80-20 dari Richard Koch, dan ada satu buku bagus banget tentang copywriting namanya Ogilvy on Advertising dari David Ogilvy, salah satu bapak iklan di dunia. Ini fakta menarik dari David Ogilvy. Dia bilang kalau rata-rata orang itu baca headline 5 kali lebih banyak dibanding baca isi kontennya sendiri. Jadi ini udah menandakan Pareto itu sendiri bahwa orang lebih banyak baca headline dibanding baca si copy-nya. Jadi buat kamu yang pengen ningkatin skill copywritingnya buat ningkatin penjualan maupun marketing, sales dan sebagainya, pantengin video ini. Yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya. Oke, kita coba bahas the big elephant in the room. Kenapa sih kita peduli dengan Pareto dulu 80-20? Jawabannya cukup simpel. Satu orang itu sekarang rata-rata terpapar ribuan iklan setiap harinya. Banyak banget, mulai dari iklan yang kita lihat secara offline maupun iklan yang online. Menurut research dari Forbes, rata-rata orang-orang terpapar 6.000 sampai 8.000 iklan per hari. Dan jadinya kita sebagai marketer itu perlu nge-cut noise-nya supaya kita bisa masuk ke benak konsumen kita. Yang bikin lebih menarik lagi, terlepas dari banyaknya konten, banyaknya iklan, attention span manusia itu turun. Jadi rata-rata sekitar 8 detik, yang bikin kita sebagai marketer harus lebih pintar dalam meng-capture attention dari konsumen kita. Artinya, kompetisinya makin banyak, yang ditangkap pun makin sedikit karena udah bloated kebanyakan banget. Solusi yang paling banyak dipikirin adalah ya kita bikin lebih banyak aja, kita saingan gitu, 6.000 jadi 12.000 misalnya 2 kali lipat gitu. Padahal enggak juga. Banyak studi yang menunjukkan bahwa the more is not always better. Kebanyakan konten itu bikin kita malah makin kurang bagus gitu. Ada satu studi dari Nielsen Norman Group yang bilang kalau orang itu cuma baca 20% di bagian atasnya aja, terus dia nggak baca sisa bawahnya. Dan ini bikin kita balik lagi ke konsep Pareto 80-20. Jadi kita harus ngalokasiin waktu dan tenaga kita untuk sesuatu yang move the needle, bisa ningkatin conversionnya. Kalau misalnya kita punya sales pitch yang panjang banget, alokasiin waktu buat kita, kalau kita bisa bilangnya di landing page itu above the fold-nya. Pas kita loading, itu halaman paling atasnya apa sih yang dilihat di screen-nya. Berapa sih waktu yang kita habisin buat optimize above the fold dibanding satu halaman landing page-nya? Mungkin nggak seimbang. Saya sendiri pernah terjebak di hal seperti ini karena saya ngerasa kayak semua detailnya harus penting, tapi pada saat itu tuh saya masih ada di stage dimana saya pengen perlu ada sales nih dari si copywritingnya, dan saya tuh fokus ke semuanya, sedangkan saya cuma punya waktu sedikit. Saya harusnya fokus ke yang penting-penting aja, 80-20 Paretonya. Jadi apa sih 80-20 Pareto? Konsep ini dinamakan oleh seorang ekonomi Italian namanya Vilfredo Pareto. Jadi dari nama dia yang bilang bahwa dunia itu terbentuk dari 80-20. 20% resource dunia, 80% kekayaan dunia itu ditentukan oleh 20% orang-orang aja gitu. Dan banyak pattern-pattern 80-20 terjadi di kita. 80% hasil yang kita dapatkan terlahir dari 20% effort yang kita hasilkan. Pareto lagi nih. Di copywriting, 80-20 ini bukan cuma ditranslate ke nulis lebih sedikit sebenarnya, tapi nulis atau fokus ke hal-hal yang sangat krusial. Ada 3 komponen yang menurut saya paling krusial dalam kita bikin copywriting dalam konsep Pareto. Yang pertama, high impact element. High impact element ini adalah kalau kita lagi bikin sebuah landing page atau copywriting, yang paling penting adalah yang pertama headline, sub-headline, opening paragraph, sama CTA-nya apa. Menurut studi dari Copy Blogger, 8 dari 10 orang bakal baca headline-nya. 2 dari 10 orang itu yang mungkin beruntung akan baca sampai ke bawah, tapi sisanya bakal stuck di atas doang. Jadi itu elemen yang paling krusial tuh, headline, sub-headline, opening paragraph, sama CTA. Komponen kedua namanya clarity dan concision. Kita emphasize kalau setiap kali kita nulis, yang paling penting itu bukan nulis tapi mengedit. Kita harus sangat kejam dalam mengedit. Kita harus pastiin semua kata itu penting dan nggak ada kata yang tidak punya meaning, tidak menambah value gitu. Ini dalam hal copywriting biasanya orang nulis doang tapi nggak ada proses mungkin kayak editorialnya atau proofreadernya atau misalnya kayak ngecek ini itu sesuai atau belum gitu. Nah ini proses yang paling penting sebenarnya. Jadi jangan banyakin habisin waktu buat nulis aja, tapi habisin waktu juga buat ngedit. Komponen ketiga menurut konsep Pareto, kita selalu ngomong kalau kita nulis di copywriting tuh peduli dengan konsumen, tahu bahasa konsumen gitu.
tapi konsumen punya banyak sekali pain point, banyak sekali kebutuhan gitu. Di Pareto, kita sebaiknya fokus ke 20% aja yang paling dipentingin oleh si konsumennya, yang bisa menjawab kebutuhan 80% decision makingnya. Maksudnya adalah kalau misalnya konsumen punya 5 pain point yang kita pengen address, kita fokus nggak usah ke 5-5-nya, karena nanti landing page-nya bakal penuh dengan kata-kata yang seolah-olah terlalu mujarab. Tapi kita fokus ke 2 hal, dan 2 hal yang paling penting yang kita harus jawab, atau bahkan 1 hal aja kalau kita ngomongin 20%. Mungkin teman-teman bingung nih, apa bedanya ini sama copywriting biasa, ilmu copywriting biasa gitu. Copywriting biasa emphasize di cara kita nulis. Kalau kita nulis dengan gaya tertentu, maka kita akan mengundang orang-orang tertentu untuk melakukan sesuatu. Di konsep yang saya pengen introduce ini, kita nulis dengan intensi yang lumayan clear gitu, dengan konsep Pareto. Konsep ini sebenarnya juga sangat menarik karena align dengan cara otak kita bekerja. Menurut teori dari cognitive load, memori otak kita tuh cuma bisa mengingat informasi yang terbatas pada satu waktu. Kita nggak bisa mengingat semuanya. Jadi kalau kita membahas terlalu banyak hal, otak kita bakal lebih cepat lupa dibanding kita bahas satu hal dengan sangat terperinci dan ingat. Setelah kita paham 80-20 dalam copywriting, prakteknya gimana sih gitu. Yang pertama, kita perlu identifikasi core message kita tuh apa. Apa satu hal yang kita pengen audiens kita atau konsumen kita ingat tentang kita. Satu hal aja, apakah kita mau diingat sebagai yang misalnya yang paling gampang, termurah, atau terbaik, atau berkualitas paling tinggi. Apa nih satu hal yang pengen diingat ke kita gitu. Yang kedua, habiskan 80% waktu teman-teman dalam headline. Headline itu paling penting. Contoh saya di YouTube copywriting, kita pakai juga di YouTube buat bikin headline. Saya bisa ngabisin waktu mungkin 80% waktu saya itu di bikin headline dulu dibanding syuting videonya. Karena headline itu sepenting itu. Kalau headline-nya kurang bagus, kita bakal kehilangan orang yang scroll sampai bawah kasarnya, atau di YouTube nonton sampai beres gitu. Karena simply mereka nggak tertarik dari awal. Habisin waktu paling banyak di headline. Yang ketiga, struktur kopinya pun harus diubah. Biasanya kalau kita ngomongin copywriting, kita bahas hal paling pentingnya di ujung. Tapi kita pasti nih, kita tahu kalau behaviornya orang tuh baca tuh sampai di paling depan doang. Kita pastiin informasi yang harusnya di belakang tuh kita pindahin ke depan. Kayak piramida kebalut, di mana kita pastiin dalam detik pertama orang yang baca, dia udah tahu kita mau ngapain, kita mau jualan apa kasarnya. Yang keempat, kita bisa pakai kata-kata yang bikin engagementnya jauh lebih tinggi. Kata-kata kayak baru, kata-kata kayak gratis, kata-kata kayak hanya untuk Anda, kata-kata kayak spesial, khusus, dan sebagainya itu terbukti efektif buat ningkatin engagement dalam orang membaca copy Anda. Ada study dari Basumo yang bilang kalau pakai kata-kata untuk Anda itu bisa meningkatkan 21% klik. Yang terakhir, ngedit. Teman-teman harus kejam lah ngedit. Jadi kalau misalnya udah nulis banyak banget, biasanya flownya udah nulis banyak banget, nanti di bagian ngedit itu harus benar-benar kejam. Lihat mana kalimat yang nggak penting, lihat mana kalimat yang penting. Kita pastiin strukturnya itu benar-benar sesuai dan sangat concise gitu value ke konsumen kita yang kita punya. Saya coba kasih contoh gimana caranya mempraktekkan ini. Biasanya kita mau jualan smartphone baru dan kita mau nulis deskripsi produk smartphone tersebut. Biasanya kalau orang-orang nulis deskripsi sebuah produk, dia bakal nulisnya 4-5 fitur yang dimiliki oleh produk tersebut. Wajar. Contoh misalnya ya, HP X punya fitur 108 megapiksel kamera, 5G, terus AMOLED display, 5000 baterai mAh, dan punya 5 warna misalnya. Jadi semuanya fitur based. Tapi itu hal-hal yang bukan diinginkan oleh konsumen. Mereka nggak mengerti itu apa. Kita harus bahas dari sisi bahasa yang konsumen inginkan. Apa yang kita berusaha solve. Kita bisa bilang kayak, jangan kelewatan momen apapun dengan 108 megapiksel kamera dari HP X. Dengan tetap terkoneksi dengan 5G dan dapatkan baterai yang tahan 1 hari full. Itu udah menggambarkan sesuatu yang sangat beda dari kita ngomongin fitur ke apa yang diinginkan oleh konsumen. Itu yang kita pengen di copywriting Pareto. Fokus ke kita ngomongin benefit di headline-nya langsung. Jadi bukan berarti kalau saya ngomongin Pareto kita nulisnya makin dikit, tapi kita nulis dengan lebih intentional. Apa sih impactnya kalau kita pakai konsep ini? Ini tuh bukan cuma kepake di kerjaan kita doang loh, atau bahkan jualan kita doang loh. Ini bahkan bisa ngaruh ke kehidupan kita sehari-hari, bahkan ke personal life kita. Karena nulis itu adalah salah satu kunci atau skill kunci yang perlu dimiliki oleh semua orang. Benefit yang paling gampang kalau kita pakai ini adalah yang pertama, produktivitas kita meningkat. Karena kita tahu mana yang kita perlu fokusin. Kita nggak perlu fokusin ke semuanya, kita fokusin ke hal-hal paling penting. Ini bisa menghemat waktu mungkin berjam-jam setiap minggu. Karena kita bisa fokus ke hal-hal yang emang dipikirin oleh konsumen. Ningkatin ROI dari marketing effort di platform, karena copy yang lebih bagus, copy yang lebih concise itu bisa ningkatin return marketing juga lebih tinggi gitu. Ningkatin brand perception juga. Kalau misalnya kita bisa nulis dengan lebih clear ke siapa target audience kita bisa menciptakan persepsi yang lebih bagus terhadap brand kita dibanding kompetitor-kompetitor lainnya. Dan kita bakal melihat lebih banyak engagement karena konsumen kita ngerasa relate dengan apa yang kita omongin.
Kalau dari saya pribadi, Pareto ini bukan cuma konsep yang bisa kita terapkan di nulis, tapi kita juga bisa terapkan di hal-hal lain yang kita lihat apa sih improvement 20% yang kita bisa capai, yang bisa menginfluence 80% hasil yang kita pengen dapetin. Pun juga ngaruh ke copywriting kita punya. Jadi kita tahu cara mempersuade orang karena kita tahu orang bakal baca headline-nya dulu nih. Kalau misalnya kita mau kirim WhatsApp, kita pastiin kata-kata yang ditulis di depan itu ada kata-kata yang misalnya mengundang untuk diklik gitu, supaya kita tahu orang bakal baca tentang hal ini. Kita bisa gunakan untuk melamar kerja, untuk mungkin raising fund, untuk jualan, untuk kita berkomunikasi dengan orang lain dan sebagainya. Jadi ini tuh penting banget skillnya. Oke, recap. Yang pertama, konsep 80-20 dalam copywriting artinya kita fokus ke hal-hal yang vital yang ada di sebuah komponen copywriting yang kita bikin. Yang kedua, fokus ke high impact element kayak headline, CTA gitu. Tadi kita sebut beberapa, cuman kalau kita summarize di dua, headline dan CTA. Yang ketiga, clarity. Setiap kata itu perlu punya meaning, perlu punya makna. Jadi kita jangan keluarin kata-kata yang asal aja yang bikin orang bingung. Yang keempat, identifikasi apa yang konsumen pengen, apa yang benar-benar matter buat mereka. Dari 15 hal yang mereka pengen, apa satu hal yang benar-benar mereka pengen yang kita berusaha address dengan copywriting itu. Yang kelima, kalau kita implementasikan semua hal ini bisa ningkatin produktivitas, bisa ningkatin conversion yang kita punya, bisa ningkatin ROI yang kita punya. Jadi ini kayak mindset sebenarnya. Copywriting dengan menggunakan sistem Pareto itu bisa bikin kita jauh lebih efektif dalam bekerja, dan hopefully bisa bantu kita ningkatin skill dalam sisi long term. Sebelum beres videonya, saya pengen kasih tahu, di dunia sekarang, terutama di adanya zaman AI, konten tuh bakal makin banyak. Kita nggak bakal heran kalau sekarang tuh banyak banget orang yang bisa bikin konten dengan jauh lebih banyak. Tapi, kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dan jelas, yakni copywriting tadi, itu skill yang bisa dibilang superpower. Karena sekarang semua orang udah bikin konten gitu. Semua orang udah bisa bikin konten baik dari AI atau bikin sendiri. Tapi cara ngomongnya, cara nulisnya itu jauh lebih penting. Dan kalau kita bisa deliver message ke seseorang, kita bisa minta orang untuk ngelakuin apapun kasarnya. Jadi kalau teman-teman belajar copywriting, teman-teman bukan cuma belajar copywriting, teman-teman juga influence dunia di mana komunikasi itu jauh lebih jelas, attention itu di-respect, kualitas konten yang di-expect oleh orang-orang Indonesia itu meningkat karena semua orang ngeluarin output konten yang sangat bagus, dan kita juga selalu deliver value ke konsumen kita, ke klien kita, ke diri sendiri, ke tim dan sebagainya, karena kita tahu cara berkomunikasi dengan baik. Kurang lebih itu, kalau teman-teman suka dengan video ini, tolong subscribe supaya bisa dapat video-video selanjutnya. Thank you, bye-bye.